Allah Maha mendengar, Allah Maha dekat, sampai jadi yakin. Bukan hanya di sini saja. Apalagi yang keempat, banyak tafakur hadirin, jangan terlalu sibuk hidup ini. Buat jeda. Ya, misal menafakuri tentang saudara kita di Palestina. Bagaimana itu? Diblokade di mana-mana, tapi bisa menyerang sebegitu hebatnya. 7 Oktober itu bukan serangan mendadak, itu adalah buah dari penjajahan dari mulai tahun 48. Jadi itu bagian daripada berkesinambungannya perjuangan membebaskan dari penjajahan. Bagaimana yang diblokade kok bisa berbuat sehebat itu? Pasti pertolongan Allah. Jadi jangan sampai kita membahas apa-apa tidak nyambung ke Allahnya. Halo? Benar tidak nih? Gini yang gampangnya. Sudah punya istri belum? Hah? Nah, sudah yang belum. Bapak kan tadinya nikah milih si dia, beliau itu kan tadinya supaya bahagia, benar nggak Pak? Benar tidak? Makanya walau gunung kan kudaki, lautan kuseberangi, demimu jelebet nikah. Yang bikin puyeng siapa? Kenapa ketawa? Gak berani ya, lihat ke belakang dulu. Ada nggak istri saya ya? Ini para suami nih ya. Apa suami kan? Itu kan punya anak. Pak, gimana cara ngebulak balik hati istri? Menikah segitu lamanya nggak tahu. Gimana caranya supaya istri jadi makin solehah? Makanya datang ke sini juga ya nggak? Kalau dengan ilmu tauhid lebih simpel Pak. Istri itu ciptaan Allah. Istri itu milik Allah. Istri itu setiap saat diurus oleh Allah. Dikedipkan matanya, dihela nafasnya, didetakkan jantungnya. Setiap saat ada dalam kekuasaan Allah. Istri itu amanah Allah. Istri itu ujian dari Allah. Kita tidak bisa membulak-balik hati istri. Yang harus dilakukan oleh lelaki sebagai suami, jadi lelaki yang disukai Allah. Allah lah yang ngebulak-balik hati. Tuh, itu tauhid. Lebih tertata, fokusnya bukan sibuk menjadikan istri jadi baik, tapi sibuk menjadikan diri jadi baik. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Siapa dulu? Diri. Kalau tauhid kuat, Bapak nggak akan mudah jengkel. Khiyarukum, sebaik-baik kamu, kamu yang paling baik kepada istrinya. Nggak ribet, lakukan aja yang terbaik. Allah lihat. Kita tidak bisa membulak-balik hati. Percayalah, tauhid yang membuat hidup tertata. Benar? Sama, yang belum dapat jodoh juga. Katanya gimana tentang jodoh? Oh, ini yang mau lulus kuliah, mau yang lagi kuliah. Gimana nanti saya bisa dapat kerjaan tidak? Kalau saya lulus kuliah, sekarang pekerjaan sulit, apalagi ada AI, artificial intelligence, yang bisa mengambil alih beberapa profesi. Mungkin ke depan ini rada susah.
Bagi yang bertauhid enggak ribet. Kuncinya cuma satu, takwa. Mau ada AI, mau ada II, mau enggak ngapain. AI juga ciptaan Allah. Saya wajahnya kurang cakep, mungkin enggak saya punya jodoh ya. Enggak tahu. Kalau yang cakep aja yang punya jodoh, berarti kita enggak. Allah pemilik setiap ikhwan dan akhwat. Allah yang membulak-balik hati. Allah yang menjodohkan siapa yang Dia kehendaki. Inilah kuncinya mengapa yakin ke Allah membuat hidup ini jauh lebih nyaman, lebih tertata, lebih benar, dan lebih manfaat. Jadi goal dari apa yang kita lakukan ini harusnya nambah yakin ke Allah. Dua. Yang kedua, apa goal dari semua ini? Adalah nambah amal soleh kita. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk saudara kita di Palestina? Yang paling jelas apa? Tuh kan, tawadu ya. Sudah tahu tapi rendah hati. Yang terkuat adalah doa. La yaruddu qada illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah qada illa du'a, selain doa. Kalau kita yakin Allah Maha mendengar, kita terus doa. Tahajud kita doa khusus, habis sholat fardu doa khusus. Ya Allah, Allah mendengar tiap doa. Wahai yang menyaksikan segala-galanya, tolonglah ya Allah, tolonglah saudara kami yang sedang teraniaya. Allah dengar tidak doa itu? Jawab, Allah dengar tidak? Allah tahu tidak hamba ini yakin kepada Allah? Mau di Palestina, mau di Indonesia, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Mungkin satu bom jadi tidak meledak, mungkin satu peluru jadi meleset, mungkin yang mau dianiaya tidak jadi, yang sedang sedih oleh Allah dihibur hatinya, yang terluka dihilangkan sakitnya, yang lapar oleh Allah didatangkan. Tidak ada satupun doa kecuali pasti didengar oleh Allah. Tidak ada satupun doa tidak akan disia-siakan oleh Allah. Kita dapat pahala, yang didoakan dapat kebaikan. Kalau yakin. Kapan kita doaan? Jadi ingat seorang ulama yang nanya ke seorang remaja, "Nah, kamu suka mendoakan orang tua tidak?" Ini orang tua ya, yang jelas-jelas. "Suka dong." "Berapa kali mendoakan?" 5 kali. "Oh, kalau gitu kamu anak durhaka." "Hah? Kenapa disebut durhaka?" "Coba 5 kali doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira," sampai 5 kali. Capek tidak? Tidak. Berkeringat tidak? Tidak. Puyeng tidak? Tidak. Orang tuamu mengurusmu siang malam, bersimbah keringat, air mata, tenaga untukmu, dan kamu hanya membalas 5 kali doa, itu pun gak ngerti doanya. Makanya sesudah mendengar ceramah ini, aduh benar, kita nggak ingat ke orang tua, apalagi ke saudara kita di Palestina. Bagaimana bagusnya bangun tidur, ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ya Rabb, saudara kami tidak punya tempat berteduh, keluar doa. Amal soleh tuh didengar Allah. Boleh jadi nanti ada perlindungan Allah di sana. Mau makan, ya Rabb, wahai Allah, Engkau menyaksikan saudara-saudara kami tidak punya makanan, sedang saya segala ada begini.
Tuh ya Allah, beda rasanya makan sambil mengingat saudara kita yang lapar. Mau berlebihan juga nggak enak. Termasuk mau belanja barang-barang, beli sepatu mahal, beli ini, beli itu. Ya Allah, saudara-saudara kami bahkan tidak punya apapun pakaian. Perlukah saya beli ini? Apa enggak lebih baik saya sumbangkan sebagian uang ini? Beda rasanya. Doa dan ingat itu akan mengubah pola hidup kita, mengubah amal-amal kita. Betul? Kumpul dengan kakak dan adik, dengan orang tua, mengingat saudara kita di Palestina. Ya Allah, di sana tidak ada orang tua, adik terbunuh. Ya Rabb, akibatnya kita tidak akan menyia-nyiakan mensyukuri kebersamaan ini. Di sana susah cerai-berai, tidak tahu di mana tertimbun, di puing-puing mana. Ingat saudara kita di Palestina, syukur terhadap keadaan yang ada, peduli di sana, keluarkan doa, maksimalkan kebersamaan dengan kebaikan, itu luar biasa. Makanya kalau sudah tauhidnya bagus, maka ingat Palestina akan menambah amal soleh kita. Yang jarang tahajud jadi tahajud, karena saat tahajud saat mustajab. Yang jarang zikir jadi banyak zikir, terutama sedekah. Ini jangan sampai kita peduli Palestina tapi kita lebih peduli perut kita, jajan. Ayo tanya berapa banyak keluar. Jadi ingat ada seorang dosen di Mesir, gajinya hanya cukup buat keluarga. Beliau jadi supir taksi. Untuk apa? Bukan untuk nambah jajan anaknya, hanya untuk sedekah. Nambah sedekah. Wajib kita menafkahi keluarga. Tanya ke diri masing-masing, seberapa banyak kita mengeluarkan rezeki, waktu, pikiran, doa untuk saudara kita. Dan tidak ada satupun yang kita lakukan tidak disaksikan Allah, tidak ada satupun yang kita lakukan tidak ada balasannya, dan akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kepedulian kita kepada saudara kita di Palestina bisa meningkatkan iman kita, ilmu kita, wawasan kita, meningkatkan amal soleh kita, baik sedekah, doa dan ibadah lainnya. Umat jadi lebih baik imannya, lebih baik akhlaknya. Tidak sia-sia perjuangan saudara kita di sana. Penutup, yang peduli Palestina ini bukan hanya umat Islam yang punya hati nurani. Sejujurnya Pak, kemarin sempat terucap ide untuk kegiatan ini adalah tercetusnya waktu di Melbourne di Australia. Di sana setiap pekan bukan hanya umat Islam, orang-orang yang non-Islam yang punya hati bergerak tiap pekan turun ke jalan untuk menyuarakan agar orang ingat ada sebuah perbuatan yang sangat tercela yang sedang berlangsung. Kalau tidak disebut kebiadaban, ya. Dari sana mereka saja non-Islam begitu peduli. Bagaimana mungkin kita yang merasa innamal mu'minuna ikhwah tidak peduli? Qadarullah, siaran itu didengar oleh sahabat-sahabat yang memiliki semangat yang lebih besar, dan qadarullah terjadilah syariatnya pertemuan ini. Terima kasih kepada Pusdai yang sudah memfasilitasi. Terima kasih juga kepada dari forum FJPP, Forum Jawa Barat Peduli Palestina. Dan terima kasih Pak
polisi, aparat yang memberikan izin serta ikut menjaga. Rekan-rekan sekalian, jaga adab, selain jaga niat, jaga akhlak. Karena teriakan-teriakan kita tidak akan menolong siapapun selain menolong diri sendiri. Kalau mau berteriak, ingat teriakan kita didengar oleh Allah. Berteriaklah yang jadi amal soleh, jangan jadi dosa. Jangan sampai niat baik tapi sikap kurang baik. Kita harus jadi contoh bagaimana membela kebenaran dengan cara yang benar. Jangan sampai jadi contoh keburukan. Yang hadir sepertinya di luar tidak hanya umat Islam, tapi juga umat yang selain Islam yang punya kepedulian. Alhamdulillah. Karena untuk bisa melihat penderitaan tidak harus selalu dengan akidah Islam. Hati nurani juga harusnya sudah tumbuh. Mudah-mudahan Allah yang maha mendengar menerima apa yang kita lakukan dan menjadi jalan pertolongan Allah bagi saudara-saudara kita. Ya Allah, Engkau sudah tahu niat dan maksud kami. Tolonglah saudara-saudara kami ya Rabb. Semuanya ada dalam genggaman-Mu. Engkaulah yang menguatkan iman saudara kami. Engkaulah yang bisa menghibur hatinya dari segala kepedihan, kedukaan. Engkaulah yang kuasa mencabut rasa takut dari hatinya terhadap musuh-musuh-Mu. Hanya Engkaulah yang kuasa memberikan kesehatan, kelapangan, kemudahan. Engkaulah yang bisa mencukupi siapapun yang lapar dan haus. Engkaulah satu-satunya yang kuasa menyembuhkan siapapun yang sakit. Dan Engkaulah ya Allah yang kuasa menggerakkan siapapun menjadi jalan pertolongan-Mu bagi hamba-hamba-Mu. Ya Allah, pilihlah diri-diri kami menjadi jalan maslahat bagi saudara kami. Ya Rabb, tolonglah saudara kami, bebaskan dari penjajahan kaum zalimin. Berikan kehidupan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ya Allah, fid dunya wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bagi yang sudah siap silakan sesudah ini ikuti saran panitia. Kita akan berkumpul di depan gedung sate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari ini ibadah subuh tadi dimulai dari ibadah subuh tadi. Forum Jawa Barat Peduli Palestina mengadakan tablik dan Agim tadi sudah mengisi tabliknya, dan kali ini mereka berbondong-bondong akan menuju ke gedung sate untuk bela Palestina, menyerahkan hati nurani rakyat Jawa Barat untuk membela Palestina. Dan ini ada sekitar lebih 5.000 ya di dalam masjid ini. Di luar ada juga dari komunitas lain, mungkin di luar Islam, non Muslim ikut juga prihatin dan akan mengikuti juga aksi bela Palestina kali ini. Kita akan lihat keluar ya. Pemirsa, Pusdai Jawa Barat atau Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, ini masjid di tengah kota Bandung ya. 10 menit jalan kaki dari gedung sate, dari gazebo, dan ini memang sudah menjadi destinasi tempat berkumpulnya massa ketika akan melakukan apapun kegiatan, entah itu demo, entah itu aksi. Dan hari ini aksinya adalah bela Palestina, dan tadi Agim sudah memberikan tabliknya di dalam masjid. Sekarang mereka akan bergerak menuju ke gedung sate. Mereka akan buka aksinya di sana. Ini sekitar 10.000 ya lebih, karena tadi dalam besar saya udah ada 5.000-an, dan di jalanan sudah terbentuk juga massa, berbagai massa dari kelompok, mungkin ada non Muslim juga. Kita lihat sekeliling. Nah, setiap sudut di Pusdai ini dipenuhi massa ya. Ada mobil polisi untuk menjaga ketertiban.
Demikian pemirsa, saya Edi Setiadi dari halaman Masjid Pusdai Jawa Barat melaporkan untuk Anda dalam aksi Palestina yang digagas oleh Forum Jawa Barat Peduli Palestina. Saya Edi Setiadi melaporkan untuk Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.